bila mana orang yang jatuh di kamar mandi atau ketika naik sepeda tiba-tiba pingsan, itu biasanya akan bablas ke arah stroke. Nah, kali ini saya akan mencoba memberikan tips bagaimana caranya agar orang yang jatuh atau jenengan yang jatuh tidak bablas stroke. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi saudaraku yang non-muslim. Apa kabar saudaraku semua? Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, umur yang panjang, umur yang berkah, dan sukses di setiap aktivitas dan setiap langkah. Di kesempatan hari ini, saya akan mencoba berbagi pengalaman bagaimana cara mengatasi agar ketika mungkin diri jenengan atau saudara jenengan yang tiba-tiba jatuh di kamar mandi ataupun ketika naik sepeda. Dan biasanya rata-rata bila mana orang yang jatuh di kamar mandi atau ketika naik sepeda tiba-tiba pingsan, itu biasanya akan bablas ke arah stroke. Nah, kali ini saya akan mencoba memberikan tips bagaimana caranya agar orang yang jatuh atau jenengan yang jatuh tidak bablas stroke. Ya. Mungkin panjenengan tahu, sering mendengar jatuh di kamar mandi tiba-tiba langsung nggak bisa bangun dan stroke, atau tiba-tiba pingsan terus akhirnya stroke. Nah, ini ada salah satu teknik yang akan saya berikan kepada panjenengan, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi saya mengingatkan, bagi panjenengan yang belum subscribe channel kami, silakan subscribe, like, dan tekan tombol loncengnya agar tak ketinggalan informasi dari kami. Oke, tekniknya bila ini terjadi pada panjenengan, misalkan jenengan jatuh di kamar mandi, terus jebrak gitu, dan sempat nggak sadarkan diri, tapi masih ada rasa kontrol dalam diri jenengan, usahakan jenengan berusaha sekuat mungkin membuka mata jenengan dan menggerak-gerakkan kaki atau tangan semampu mungkin, mencobalah untuk bisa berdiri. Kenapa? Dengan demikian ini insya Allah akan memperlancar sirkulasi darah dan menormalkan sistem motorik etorik panjenengan agar tidak tersendat. Ini teknik pertama bila mana terjadi pada panjenengan. Yang kedua, bila mana tiba-tiba jatuh dan pingsan, ini untuk orang lain, misalkan jatuh di kamar mandi. Saran saya, jangan langsung diangkat atau ditolong. Akan tetapi, silahkan lakukan reaksi atau respon dengan cara sentuh daun telinganya, bagian sini. Dicepit begini, tekan kuat, gesek ke atas. Lakukan sekuat mungkin, lakukan beberapa kali sampai pasien yang jatuh tersebut dia kaget, merasakan getaran sakit. Lakukan berulang, ketika digesek seret, dia akan ada gerakan, terus lakukan sambil bisikan dia, kalau Islam bisikan istighfar, atau kalau non muslim sambil pandu dia untuk buka mata semampu mungkin. Setelah pasien yang jatuh tersebut buka mata, respon lagi sampai dia merasakan aduh sakit, teriak, nggak apa-apa. Ini adalah agar memulihkan kesadarannya dia. Setelah dia sadar, tangannya suruh genggam begini, gerakkan, atau kakinya suruh gerakkan. Nah, setelah bisa bergerak dan dia sudah bisa diajak ngomong, baru angkat dari tempat jatuh. Nah, setelah angkat dari tempat jatuh, jangan berikan minum secara langsung. Biarkan pasien tersebut atau biarkan sahabat jenengan yang jatuh tersebut atau keluarga jenengan yang jatuh tersebut menenangkan rasa dulu. Kenapa? Karena kalau langsung diberikan minum akan tersedat dan membuat tidak bisa bernapas dan terjadi penutupan di diafragma. Biarkan dia tarik nafas dengan rileks, dengan tenang. Yang ketiga adalah berikan dia minum pelan tapi pasti. Jangan ke susu dihabiskan, sedikit-sedikit. Karena kalau langsung dihabiskan, ininya belum normal, diafragmanya masih naik, ini bisa menutupi katup ulu hati. Nanti susah nafas dia. Ya. Terus setelah itu ajak ngobrol. Kenapa? Agar
agar memori daya ingatnya ini tetap bisa bekerja. Kalau dia tiba-tiba masih mau pingsan, tetap bantu dia, rangsang dia agar tetap buka mata. Jangan biarkan tertidur atau pingsan lagi. Ini salah satu teknik. Teknik ini sudah saya buktikan 2 kali. Pertama, bulik saya yang jatuh dari kamar mandi. Ketika jatuh, dia masih sadar dan tidak mau ditolong. Alhamdulillah, ketika dia mau bangkit dengan dirinya sendiri dengan penuh semangat, alhamdulillah tidak terjadi stroke. Terus yang kedua, mertua saya yang kemarin tiba-tiba naik sepeda motor, terpleset jatuh dan pingsan. Ketika mau diangkat sama saudara-saudara, saya larang, jangan diangkat. Langsung saya buka helmnya, daun telinganya saya gesek gini, saya lakukan 1 kali nggak ada respon, 2 kali nggak ada, yang ketiga mertua saya langsung menjerit, aduh. Saya tambahin lagi, dia langsung reaksi, megang telinga, terus baru saya suruh buka mata. Setelah buka mata, baru saya amankan di tempat yang teduh. Nah, ketika mau diberi minum, saya larang. Saya biarkan beliau mengatur nafas secara rileks. Setelah itu saya suruh beliau untuk buka mata. Saya suruh tarik nafas, keluar masuk, baru saya kasih minum. Alhamdulillah tidak sampai mengarah stroke. Ingat ya, teknik ini silahkan dilakukan kepada siapapun, mudah-mudahan bermanfaat. Ingat, ketika jatuh terjadi dia pingsan, jangan langsung dipotong. Tapi yang perlu kamu lakukan adalah merangsang bagian titik telinga ataupun nadi. Ya, digosok, dipencet agak keras ataupun telinganya. Yang penting yang jatuh ini bisa merasakan sakit, bisa merasakan gerak. Setelah gerak, ajak bimbing dia untuk membuka mata. Kecuali kalau yang jatuh ini terjadi benturan pendarahan di kepala. Nah, bila mana terjadi ketika sudah digesek telinganya, tangannya nggak merespon, nah itu baru kita lakukan penanganan, langsung angkat dari tempat. Ya, pokoknya kalau misalnya kita sudah tekan beberapa kali, kalau dia masih reaksi, jangan keburu diangkat. Ajak dia untuk memulihkan kesadarannya. Insya Allah nggak sampai stroke. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.